Bagaimana rasanya menunggu pembeli selama berjam-jam, sementara uang di rumah tinggal lembar terakhir? Rahmat tahu rasanya. Seorang ayah sederhana yang kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, dan hampir kehilangan harapan. Di tengah hujan dan hidup yang semakin sempit, ia hanya punya satu meja kecil, kopi sederhana, dan doa yang tidak pernah berhenti. Awalnya tak ada yang datang, sampai suatu hari seseorang berhenti di depan teras rumahnya. Dan sejak malam itu, hidup Rahmat perlahan berubah. Tapi bukan karena uang, melainkan karena satu kalimat yang membuatnya sadar bahwa dirinya belum kalah. Hari kelima datang bersama gerimis kecil. Langit masih abu-abu. Udara terasa dingin. Namun Rahmat tetap membuka meja kecilnya di depan rumah. Ia mulai hafal suara pagi, suara motor yang melintas, suara pedagang sayur, suara anak-anak berangkat sekolah. Dan sekarang, ia mulai menunggu satu suara lain. Suara seseorang berhenti di depan terasnya. Namun, pagi itu tidak ada siapa-siapa. Kopi yang ia buat mulai dingin. Rahmat duduk diam, menatap jalan yang basah. Sesekali ia melihat jam dinding kecil yang digantung di tiang teras. Sudah hampir 2 jam, belum ada pembeli. Hatinya kembali pelan-pelan turun. Mungkin kemarin cuma kebetulan. Batinnya lirih. Ia mencoba tersenyum sendiri. Namun senyum itu cepat hilang. Di dalam rumah, istrinya sedang menghitung uang. Lembar demi lembar. Pelan. Hati. Karena jumlahnya semakin sedikit. Rahmat melihat itu dari kejauhan, dan rasa sesak itu kembali datang. Ia merasa gagal lagi, bukan sebagai penjual kopi, tetapi sebagai kepala keluarga. Siang harinya, hujan turun semakin deras. Angin meniup tirai kecil di teras. Beberapa gelas plastik jatuh ke lantai. Rahmat buru-buru memungutnya. Bajunya mulai basah. Namun ia tetap bertahan di sana, entah menunggu pembeli atau menunggu keajaiban. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti. Rahmat spontan berdiri. Ternyata tukang ojek yang kemarin datang. Hujan-hujan begini enaknya. Kopi panas, Bang. Rahmat tersenyum kecil. Siap, Bang. Untuk pertama kalinya, ada pelanggan yang kembali. Dan entah kenapa, itu terasa lebih membahagiakan daripada uang yang diterima. Karena berarti, kopinya diingat. Saat menyeduh kopi, Rahmat mulai lebih percaya diri. Tangannya tidak terlalu gemetar lagi. Aroma kopi memenuhi udara dingin sore itu. Asap tipis naik perlahan, hangat, menenangkan. Tukang ojek itu menyeruput pelan, lalu tersenyum. Kopi, Abang. Beda. Rahmat terdiam. Beda? Gimana? Entah, lebih nyaman aja diminum. Kalimat sederhana, namun menancap dalam di hati Rahmat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar sesuatu yang membuat dirinya merasa berharga. Hari demi hari mulai berjalan. Belum ramai, belum menghasilkan banyak. Namun perlahan ada orang-orang yang mulai berhenti. Seorang sopir angkot, 2 tukang bangunan, seorang satpam komplek. Kadang hanya 1 gelas, kadang cuma duduk sebentar, kadang bahkan hanya berteduh. Namun Rahmat melayani semuanya dengan tulus. Ia mulai hafal siapa yang suka kopi pahit, siapa yang suka manis, siapa yang suka ngobrol, dan siapa yang hanya ingin diam. Tanpa sadar, teras kecil itu mulai menjadi tempat singgah. Bukan hanya untuk minum kopi, tetapi juga melepas lelah. Suatu malam, anaknya mendekat saat Rahmat sedang membereskan gelas. Abi. Iya? Abi, sekarang jual kopi ya? Rahmat tersenyum kecil. Iya, anaknya diam sebentar, lalu berkata pelan, tapi Abi hebat. Rahmat menoleh, karena Abi enggak nyerah. Kalimat itu sederhana, namun membuat dada Rahmat terasa sesak. Ia cepat menunduk, karena matanya mulai basah. Kadang anak kecil
tidak mengerti soal uang, tidak paham tentang kehilangan pekerjaan, tidak tahu tentang tagihan. Namun, mereka bisa merasakan satu hal. Apakah orang tuanya masih berjuang atau tidak? Malam itu, Rahmat sujud. Lebih lama dari biasanya, ia menangis diam-diam, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa belum kalah. Namun, hidup tidak selalu memberi waktu untuk bernapas lega. Seminggu kemudian, pemilik kontrakan datang. Rahmat langsung tahu itu bukan kunjungan biasa. Pria paruh baya itu berdiri di depan rumah sambil membawa buku kecil. Rahmat menelan ludah. Mat, suara pria itu pelan. Iya, Pak, uang kontrakan sudah lewat 2 bulan. Kalimat itu jatuh seperti batu. Rahmat menunduk. Ia sudah memikirkan hal itu setiap malam. Namun, mendengarnya langsung tetap terasa menghancurkan. Saya janji bayar, Pak. Kapan? Rahmat terdiam karena ia sendiri tidak tahu. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar pelan dari dalam rumah. Pemilik kontrakan menghela napas panjang. Saya kasih waktu sedikit lagi. Rahmat mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Namun, setelah pria itu pergi, Rahmat duduk sendiri di kursi kayu kecilnya. Kosong. Tatapannya kosong. Kepalanya penuh. Uang hasil jualan kopi bahkan belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara waktu terus berjalan dan masalah tidak pernah mau menunggu. Malam itu, Rahmat tidak bicara banyak. Ia hanya diam saat makan. Anaknya bercerita tentang sekolah. Istrinya sesekali tersenyum. Namun Rahmat hanya mengangguk pelan. Pikirannya jauh, sangat jauh. Setelah semua tidur, ia keluar lagi ke teras. Melihat meja kecil tempat ia berjualan, lampunya redup. Cat kayunya mulai terkelupas. Sederhana sekali, terlalu sederhana. Dan untuk pertama kalinya, sejak memulai usaha itu, Rahmat mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar bisa mengubah hidup dari tempat sekecil ini? Angin malam berhembus pelan. Tidak ada jawaban, hanya sunyi dan suara langkah seseorang yang tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Rahmat menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di sana, basah karena hujan, membawa tas hitam lusuh dan menatap papan kecil bertuliskan kopi. Sederhana. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Masih buka, Bang?" "Bang?"